masuk ya suara saya ya? Masuk, Pak. Melakukan rangkaian pneumatik di dalam fluid sim ini, pneumatik hidrolik, tapi juga tidak membatasi juga kalau kita ingin membuat rangkaian lainnya, foto dan sebagainya. Jadi dari sini kemarin, dari kalian kita coba folder ini ya. Langsung saja itu nggak perlu diinstal, jadi langsung dibuka di BIM-nya. Dan udah kelihatan secara screen saya. Kelihatan, Pak. Ya, jadi langsung buka saja di foldernya, di tar. Kemudian ini buka yang BIM, ini ada aplikasi fluid sim. Ini versi yang lama, mungkin kalian punya file yang baru atau yang baru, silakan. Kemudian ini beberapa library-nya, jadi misalkan kita buat baru, kita bisa memasang beberapa instrumen dan komponen di sini. Jadi ini ada display, kompresor atau air display, ya, kompresor air display, main kompresor, kemudian ada variabel kompresor, sebagainya. Ini adalah display elemen, jadi ini dari atau dikelompokkan ya dalam beberapa elemen. Ini ada aktuator, ada single acting, ada double acting, kemudian ada cylinder with rod, kemudian ada ini sudah dipilihkan versi with cylinder, yang linear drive, linear drive dengan coupling, kemudian ada double acting, pakai double acting, kemudian ada valve ini ada two way, yang kalau misalkan hanya buka tutup saja satu jalur seperti kayak keran ada di rumah ya, jadi hanya buka tutup saja satu aliran. Kalau yang ini three way valve, ini ada 1, 2, 3, ya 3 jalur. Jadi kalau misalkan normal flow-nya dia ke ini, kalau dia diaktifkan koilnya dia kemudian four way, sini biasanya kita silang ya, pergantian ada 2 jalur di input outputnya, ada 2 jalur bisa disilangkan. Ini biasanya digunakan untuk pneumatik yang atau genre yang double acting untuk maju mundur ya. Oke, kemudian ada mechanical operated, ada operated. Jadi sebenarnya valve ini kan ini kalau diklik ya, ini bisa apakah pilihannya bisa manual, ini masing-masing yang di sini ada apa namanya kayak spring saja atau ditekan, kemudian dan lain sebagainya, manual atau di sini mechanical. Kemudian ada pilihan pneumatik dan elektrik. Kemudian ada left sama right. Jadi
valve itu dia biasanya kan ini di kanan kiri ya, kiri, jadi dia mau digeser ke sana ke kanan, berarti didorong dari kiri. Dan kalau balik lagi ke sana biasanya di sini bisa ditambahkan apakah hanya spring atau menggunakan teknik version bisa di sini langsung pakai spring atau spring return yang coba sendiri. Jadi kalau saya pakai spring return kita cukup kiri saja, nanti ya kita lepas di sini, kita off kan, maka dia balik lagi. Ini untuk valve ya. Kemudian ada valve, ada solenoid operated, ada start off dan flow control valve untuk safety atau flow control. Kemudian ada pressure control valve, ada proportional valve, ada time delay valve normal open. Ada metering element, kemudian ada inverternya, bisa solenoid, bisa DC motor, ada power supply. Dan power supply ini ada vertical connection, ada function generator, ada condenser, ada vertical connection, ini 24 volt. Kemudian ada measuring instrument dan sensor, ada relay, ada manual operated switch, ada button, ada button switch, switch. Kemudian ini secara umum, kemudian kontrolnya ada komparator, ada PID, ada status, kemudian ada simbol. Kalau kita buat logikanya menggunakan dari diagram, ini ada push button. Nah, ini bedanya kalau ini berarti ini normally open ya, open ladder info, kemudian ini ada normally close, kemudian ada make switch, ada push button switch dan sebagainya. Kemudian ada digital teknik. Nah, ini logic model. Jadi kalau misalkan kita nanti menggunakan logic model, kita gunakan blok-blok logika ya dalam logic model. Kemudian ada logika. Ini logikanya ada low level, high level, ada input, ada for, not, and, NAND, not. Jadi nanti blok-blok logik ini kita rangkai dalam logic model. Kemudian isi port, ada graph, jadi selain ladder, kemudian bisa menggunakan modul, juga menggunakan graph. Oke. Kemudian jadi ini kalau misalkan kita buat logikanya seperti bahannya pada tekstil, ladder ini sudah menggunakan ladder diagram. Nah, ini misalkan saya pasang di sini adalah normally open untuk switch, kemudian ini ada saya pasang normal close untuk tombol off, tombol on, tombol off. Ini ada kontak relay. Kontak relay ini misalkan kita ingin menyalakan lampu, ini yang kontaknya di lampu start, ini lampu stop. Jadi yang sama di awal dia lewatnya sini, ini berarti kondisi off. Kemudian kita send on, maka logic ini nyambung ya, menyalakan kontak relay yang pertama di sini, kontak relay ini nyambung dengan
kondisi ada CM satu ya, tidak ada nomornya berarti CM ini ketika ya, ketika ini off, dan ini kemudian kita on, ini ada rangkaian self locking sama seperti kemarin kalau kita pasang and normal close di sini ya, normal open, oke. Jadi kondisinya normal open, ini kontak ini saya pasang di sini input ya, maka dia akan menggunakan yang ini. Jadi sama, di sini sama dengan yang Power BI kemarin dan tadinya sama. Dan kemudian misalkan ini contoh yang kedua adalah misalkan kita ingin membuat ya, ada silinder. Jadi pertama kita ambil dulu ya dari ini tadi dari library, kemudian kita penting kita kayak ini. Kemudian di sini ada 5 MW file, 5 MW file. Kemudian di sini ada supply-nya. Kemudian ini kita akan ya, ini ada nanti bisa gantian. Jadi kalau ini dibuka maka ini yang uang, kalau misalkan sebaliknya dia akan. Kemudian di dalam silinder ada konfigurasinya ya. Ini namanya apa? Silinder kemudian piston rodnya ya, buat piston rod, kemudian support acting, kemudian parameternya. Ini ada kita bisa pilih maksimumnya berapa. Maksimum di sini sampai label tadi kan maksimum drop sampai 100 mili, 1 sama ini liquid. Liquid itu tadi digunakan untuk biasanya batasan, nanti digunakan untuk input sensor ya, S1 dan S2. Jadi ada start sama ini bikin. Jadi S1 akan on di piston itu antara 0 sampai 100. Ketika dia lepas dari itu maka 20 sampai 95 berarti kondisi satu low ya, atau sampai 100 dia akan low. Itu kalau dia 0,20 dia kondisinya on. Ketika lewat dari itu maka kondisi switch off. LS2 juga sama di sini, dia bisa isi dari pistonnya sampai di titik 95 angka ini bisa. Ini kita kemudian ini ada developnya itu ada manual sama pneumatic kali kita ini di sini electrical
kemudian initial position di tengah-tengah di sini ya. Jadi berarti kalau terima dulu, berarti arahnya yang inisialnya di ini nggak nyambung berarti. Ini kemudian rangkaian sama seperti yang pertama tadi adalah untuk start walking untuk start berarti off. Ini untuk mulainya di sini, kemudian kita pencet, maka ini kerjanya dia bolak-balik terus ya, dia bolak-balik mungkin dia sampai LS1 dan LS2 maka menjadi satu ke maju mundur gitu. Kemudian ini juga bisa kita lambatin ya. Ada slow motion factor gitu. Misalkan mau kita lambatin 5 kalinya misalkan. Ini kelihatan ya, seperti kelihatan. Logikanya bagaimana di sini? Jadi ketika checker 1 ini on, ini berarti kan dia satu kita pasang kontak lihat ini sebagai master switch ya, master on. Jadi belum satu ini kondisi true atau high, maka ini yang rahasia ini bisa ini ketika true atau yang satu, maka dia akan mengaktifkan semuanya di bagian bawah. Kemudian di sini ada batasannya adalah satu LS2 dipasang di sini. Oke. Jadi asumsinya di sini LS2 kita menggunakan lengkap LS2, kemudian LS1 oke. Ini ada LS1. Jadi awalnya ini kondisinya seperti ini, jadi start, maka dia jalan dari atas, ini nyambung terus dengan menggunakan kontak relay 2. Kontak relay 2 ini nyambung dengan relay 1. Jadi dia akan menyalakan relay 1. Kemudian ini sama ya, ini kan satu masuk on ya. Tapi ketika misalkan tadi kan dia bergeser lewati lepas ya, lepas jadi sehingga dia di opel dengan 2. Ketika ini pertama menyala geser ke kanan, maka nah, ya. Jadi pertama dia maju, ini saat maju kondisinya ini jalur yang sempit lewat ini, kemudian ini tadi awalnya dia lewat sini, ini awalnya masih normal terus lewat ini. Tapi ketika dia sudah lepas dari LS1 tadi kan dia akan on dari 0 sampai 20 mili tadi. Setelah lewat itu kan berarti dia maka di backup dengan yang di ada blocking dua. Kemudian ketika sampai L2 berarti kan L2 ini pindah ke bawah ya. Nah, dia tadi sedikit kali ini nyala sedikit kemudian lepas lagi. Kemudian di sini tuliskan tiga. Tiga dia ini ada tiga dengan tiga dia akan terus menuju ke waktu. Dan waktunya mengantisipasi omnibus. Dan terus dia mundur tetap sampai S2 baru dia mundur lagi. Ini kalau satu penulis harusnya ada pertanyaan.
Mau bertanya, Pak. Oh, saya masih kurang paham aja sih, Pak, yang apa ya untuk membedakan kapan kita menggunakan kontak relay yang bulat ini dan kapan kita menggunakan kontak relay yang garis-garis ini, Pak. Yang ini, yang dari sini. Iya, ya, Pak. Kan ada yang kontak relaynya garis ya, Pak. Nah, itu kapan kita menggunakan yang garis ini dan kapan kita menggunakan yang bulat ini, Pak? Oke. Jadi kalau bulat ini dia sebagai output. Kalau bulat ini dia sebagai kontaknya sebagai output. Sedangkan yang modelnya seperti ini adalah sebagai input. Bedanya. Fiturnya ini adalah liquid mercury. Dia sebenarnya kalau misalkan kita ambil tapi jadi ini sebenarnya sama dengan ini. Bahkan bisa bersama CR3 itu dia akan nyambung dengan nah jadi seperti ini. Kemudian kalau sebagai output kemudian kalau sebagai output tadi kan ini ada coil ya. Nah, relay tadi. Kemudian akan ini tadi pabrik lagi CR4 ya. Jadi bedanya itu ya, yang guys itu adalah input, ini adalah output. Seperti itu Fatin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini sebenarnya bisa dipisah ya. Ini jadi lebih simpel jadi ini, tapi kalau misalkan mau dibuat CR2 sebelah kanan, CR2 dan CR sebelah kanan tidak bisa juga. Ya. Kemudian kemarin ada tugas ya. Silakan. Mungkin saya, Pak. Ya, silakan Fadil ya, nomor berapa Pak? Nomor 2 boleh, Pak. Oh, benar. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Nah, jadi ini hasil kerjaan dari kelompok 2. Jadi saya mungkin masih agak kurang paham ya Pak sama soalnya. Semoga yang saya kerjakan sesuai. Jadi yang diminta sama soal itu Pak, benar nggak Pak? Jadi silinder satu misalkan gerak duluan, setelah sampai di titik misalkan LS2 ini baru silinder keduanya jalan gitu ya Pak, berurutan. Ya, Baik gantian. Pak. Jadi piston 1 maju, kemudian giliran piston 2 maju, setelah itu piston 2 mundur. Ya, berarti sesuai yang kami kerjakan. Berarti di sini itu
Eh, mungkin bisa langsung di start aja biar bisa kalian contohnya. Jadi pada rangkaian yang awal yang di sini sekitar sini ini menggerakkan silinder 1 dari LS1 ke LS2. Nah, setelah itu setelah sampai baru nanti di silinder 2 di sini menggerakkan dari LS3 ke LS4. Nah, karena sudah sampai di LS4, maka silinder 1 harus bergerak lagi. Karena itu maka disambungkan LS4 di sini. Jadi ketika LS4-nya sudah di break, maka LS4 di sini ke switch nyambung sehingga bisa bergerak dari LS4 yang pada silinder 1 ini untuk berhenti sampai di LS1 atau ada silinder 1. Nah, ketika silinder 1 sudah sampai di LS1, LS1 yang di sini switch-nya akan bersambung sehingga silinder 2 dapat bergerak. Kalau dicontohkan kembali lagi, seperti itu Pak, kurang lebih. Sekali jalan. Iya Pak, saya pasti baru pahamnya pakai yang push button Pak, belum sampai yang kayak tadi otomatis gitu. Ini push button, coba di start lagi. Dipasang on-nya gitu ya Pak. Yang ini ya Pak, push button itu ya? Maaf. Itu ladder. Untuk apa? Untuk biar bisa menggerakkan otomatis Pak. Artinya itu karena ada rangkung. Jadi, itu kan coba kamu agak ke bawah ini. Oke. Ke bawahnya nyalakan apa itu? Bagaimana Pak? Ya ini kan ketika kita dia itu menyalakan K1 ya. Iya Pak, pakai Nah relay seperti Pak. itu. Relay Pak, relay yang ini ya Pak. Oh langsung pakai relay ini ya. Yang, Ini belum langsung ke hardware-nya ini ya. iya Pak. Hardware-nya. Itu sebenarnya sudah nyambung di sini ya. Ini sudah di lock K1 cuma ini kayaknya setelah kunci terakhir itu nggak disambungin untuk men-trigger lagi yang K1-nya. Di-trigger lagi bisa kan. Jadi startnya ini bisa di-on-kan dengan apa loh trigger terakhir itu apa? Ketika kondisi terakhir adalah ketika di kembali lagi LS3 ya sebenarnya. Iya Itu Pak. yang mungkin perlu dipikirkan. Jadi sequence-nya setelah nanti kembali ke 3 dia akan mulai dari awal lagi yang belum ditambahkan. Iya Pak. Saya baru bisa sampai di push button saja Pak. Belum sampai ke yang otomatis. Oke, kemudian saya lihat ini agak diketahui lagi. Tidak terpotong ya. Ya, jadi satu start ya ini kemudian kita relay 1 relay Iya Pak. K1 ya relay K1 tentu saja ini akan menyalakan 1Y1 ya. 1Y itu solenoid 1 Pak. Saya pakai Ya. 1Y1 Pak di sini. Kemudian dia akan nyala sampai LS2-nya sampai di LS2 Pak. Ketika sudah sampai di LS2 dia akan nge-break. Di sini akan terputus dan LS2 yang di sini akan tersambung. Oke. Karena dia ini tersambung gitu Pak. Maka dia menyalakan K2. Iya Pak. LS3-nya Pak yang bergerak Pak. Solenoid yang 2 itu bergerak 1E2 ini.
Terus ini K2 ya, K2 yang Iya Pak, K2 Pak, relay 2. K2-nya akan putus setelah ini karena L4 ya, 4 on, maka dia lepas ya K2-nya. K2 yang Ya, lepas, ini tersambung, sehingga 1Y3-nya mendorong ke kiri. Ya. Kemudian balik semua lagi ya. Iya betul Pak. Ya. Terus coba klik parameter pistonnya. Parameter pistonnya tidak saya ubah Pak. Untuk mengecek apakah benar atau tidak, ganti sampai 1000 atau 2000 gitu ya. 1000 atau 2000 ya? 2000. Nah, 2000. kemudian activating labelnya. Bagaimana Pak? Activating labelnya. Ini oke juga. Oh ini sudah ya Pak? Activating label yang ini paling penting. Oh, activating label. Labelnya ini tidak diganti. Arah tempatnya dibalik. Sudah Pak. Terus ini Ya. perlu saya ubah Pak? Ini Nggak saya perlu. tambahkan one way flow Pak. Jadi untuk kecepatannya Pak, saya atur. Oh, iya. Ini saya ubah jadi 100% aja. Lalu saya coba lagi Pak. Ya. Lambat ya, udaranya kurang. Iya Pak. Karena throttle-nya saya pasang 20. Kompresornya di kompresornya. Tapi ini sudah benar. Jadi tinggal looping aja yang belum. Jadi kita harus berikan kemarin beberapa tugas yang diberikan reflocking K1 nih. Jadi ketika dia mengandalkan pressure-nya ditambahkan tinggi, saya juga soalnya kan dia bisa langsung maju tanpa ada K1 yang kedua di sini bisa. Kalau misalkan dia untuk cepat, kalau truknya pendek itu bisa, tapi ketika diganti panjang dia kan dari tengah ya nggak sampai ke ujung karena nggak ada K1 ini dan nggak ada sesuatu. Jadi ini sudah benar saya kira, tinggal menambahkan untuk proses looping ini. Kalau saya misalkan ubah nih Pak, push button ini saya belum coba sih Pak. Saya ubah push button yang ini menjadi LS3 Pak. Jadi ketika kan ini LS3 masih menyambung ya. Jadi ketika Tambahi on sampai satu lane gitu. tambah on ya Pak. Bagaimana Pak? Iya, kamu tambahkan satu komponen. Tambah switching seperti ini Pak. Ya, make switch. Bukan itu rangkaiannya itu Bagaimana Pak? di samping yang Di sini Pak. diorkan, rangkaian diorkan dengan rangkaiannya tombol start. diorkan dengan start. Oh, ya. baik Pak. Baik Pak. Belum dilabel. Bagaimana Pak? Belum dilabel. Oh, dilabel. Oh iya.
Saya labial LS3. Jadi sudah bisa ya, bukan lagi dia ketika dia mengfungsikan kita dia akan mengfungsikan lagi. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Cuman ini belum ada tombol stop. Gimana Pak? Belum ada tombol stop. Oh iya. Ya. Ini kan jalan terus ya. Jangan Iya. sampai stop lagi atau restart. Baik Pak. Oke. Ya, seperti itu. Kurang lebih ini salah satu modul contohnya. Langsung rangkaian lilin sama output dan sebagainya. Dia ada untuk di switch ini banyak beberapa pilihan ya. Kita ladder, kita relay dan switch, kita menggunakan logic modul, step seperti itu. Oke, terima kasih Fadil. Yang nomor 1 ada yang mau share? Fadil kelompok berapa tadi Pak? Kelompok 2 Pak. Saya mungkin Pak. Ya, silakan. Izin share screen Pak. Punya saya masih belum otomatis juga sih Pak. Di kurang lebih sama pakai push button Pak. Ya, tapi logiknya ini beda loh ya. Jadi kita Ya, cuma satu kali proses kerja aja Pak. Itu ketika harus dialirkan, ketika push button dipencet harus langsung ke R1 nih Pak. R1-nya nanti paralel semua. Ini menggerakkan Sol 1 dan juga Sol 3. Di sini R2-nya dan R3-nya ini normal close. Normal close. Nah, terus di sini ketika pistonnya mendorong, maka sensor baca di LS2. LS2-nya yang ini Pak, LS2. LS2 dan juga LS4. Nanti ketika sudah membaca, langsung terhubung ke R2. Dan di sini R1-nya nanti akan terputus. R2 nanti terhubung langsung menggunakan Sol 2 dan juga Sol 4 untuk kembali lagi. Seperti itu. Nanti ketika sudah membaca ke sensor awal LS3, di LS3 nanti langsung memutus di R4 ini Pak. Jadi harusnya terputus semua. Seperti itu Pak. ya. Kalau pengen dibikin simultan gimana tadi? Dalam Pak. Tambah apa sih? Kayak simulasi gitu.
Bagaimana Pak tadi Pak? Ya, kalau ya biar start sendiri lagi looping Ya. ditambahkan apa tadi kan terakhir di R3 RS3 ya untuk satu jadi satu atau tiga diorkan dengan button startnya. Agak putus-putus ya Pak suaranya Pak. Ditambahi LS1 LS3 ya supaya ya ketika posisi sudah kembali dia bisa jalan lagi diparalelkan dengan tombol startnya tadi seperti punya Fadil tadi Jadi Fadil ini di sini. ya tambah satu flip lagi Tambah satu lagi Nina ya Pak. ya ambilkan satu flip. Pakai switch Pak. Ya max flip ya. Jelas sih suaranya ya. Angkat dulu tambah ini. Atau kamu copy dari LS1 ini juga bisa kan itu di copy terus pasang di sini langsung dari yang sudah ada di klik kanan di copy terus di paste. Sini. Ini dibuat otomatis gitu tuh Pak. Suaranya Ya, kurang jelas ya Pak. dibuat otomatis. Otomatis. Kalau otomatis tuh. Kalau otomatis ditambah apa Pak? Ditambahkan satu diparalelkan dengan apa namanya push start tadi di button startnya tadi. Jadi kamu copy itu satu mungkin disambungkan dengan diparalelkan dengan pertama ke kiri itu LM1. LS1 Ctrl diparalelkan. C, Ctrl V. Nggak jelas. Suaranya nggak jelas tuh. Suara saya nggak jelas kan? Saya putus-putus ya Pak. Jadi ada dengar ada enggak. Jadi instruksinya saya bingung sendiri Pak. Oh. Ini saya sama teman-teman saya ketawa juga ya Pak. Jujur aku kok kenangan kok. Bisa dengar saya atau tidak? Bisa, tapi kadang ada, kadang enggak kayak gitu loh Pak. Tes. R1 diparalelkan dengan LS1. Ya bukan Pak tadi Pak. L1 diparalelkan dengan yang depan untuk tombol start itu mana? Tombol start. Ini Pak. Ya. LS1 diparalelkan dengan ini. Jadi kamu copy paste. Jadi ya. biar nanti kan triggernya selain dengan tombol start, ya juga bisa di-trigger oleh LS1. Di copy terus di paste. Di kanan. Ini Pak. Ya, coba silakan dicoba di
Bisa, Pak. Nggak bisa. Oh, ini. Coba sekali lagi, pencet lagi. Oh, Atau karena ada R4-nya nih ya, Pak. R4 itu mana R4? R4 ini Yang dari paling sini. kanan. Ya, LS3 ini, Pak. Oh ya, ini dihapus ini. Oke. R4 bukannya untuk menyalakan solenoid 4, enggak ya? Bukan, Pak. Ini untuk memutus arus saja ini, Pak. R4 ini, Pak. Ya, karena ini sebenarnya paralel ya, kanan kiri. Ini R1. Sama. Pak. Sebenarnya bisa langsung di cukup 2 koil ya. Cukup 2 koil. Ini ada 3. R1, R2. Masih nggak putus. Jadi 4. Oke, ini sebenarnya itu di rangkaian yang kanan. Jadi bisa disimpulkan lagi, karena tadi kan tugasnya berbarengan ya ini ya. Iya, Pak. Karena berbarengan, Tapi kembalinya bergantian. apanya? Ke kanannya berbarengan, tapi ke kirinya bergantian. Oh, bergantian ya. Tiga. Oh ya. Ya. Oke, jadi bersamaan kemudian yang baliknya berurutan ya. Berarti bukan LS1 ini, LS3 ya. Karena kan yang terakhir namanya LS3 kan ya. Nah, ini macet di sini. Ini jadi nyala semua, belum ada yang memutus. R2, R3-nya masih aktif semua ya ini ya, solenoidnya ya. Oke.
Coba dinyalakan lagi. Nah, oke. Itu R2 sama R3-nya itu masih high terus ya, perlu ada pemutusnya di situ ya, harusnya ya. Ada R1. Ini R1 yang bisa diganti ya, diganti ketika misalkan ini kan ketika untuk untuk R2 tadi menyalakan solenoid 2 itu yang baliknya ya, ini dua baliknya. Ini bisa diganti dengan LS1 sebenarnya, yang R1 yang di line 4 ini ya, line 4 ini ke bawah itu R1 bisa diganti LS1. Jadi maksudnya ketika dia sudah kembali ke LS1 harusnya dia sudah aktif ya. Kemudian line 6 ini untuk apa ya, mundurin yang anu 2 ya, bisa diganti juga dengan yang LS3 ya, untuk memutusnya yang R2-nya. LS3. LS3. Kita coba di start. Malah nggak jalan. Oh, LS1-nya ini. Yang line 8 itu untuk apa ya? Line 8 ini. Itu nggak ada outputnya, mungkin bisa Line 8 tadi ini itu Pak. bisa di delete itu harusnya kalau misalkan nggak. Oke. Nggak bisa balik. Oh iya.
Jadi bingung Pak, saya Pak. Ya. Ya. Ini sebenarnya gini. Eh, kan kalau yang pertama itu selain 2 dan selain 3 kan jalan sama-sama ya. Ini nggak perlu dibuat 2 gambar, tapi bisa diparalelkan ya sebenarnya ya. Jadi len 9 itu bisa ditambahi dengan solenoid 3. Jadi irit yang 11 nggak ada ya. Jadi misalkan bisa disederhanakan, kemudian len pertama ya, len kedua saya oke, kemudian len keempat ini kan awalnya R2 ya, R1 berarti aktivitas len 1 dan solenoid 3. Oke. Kemudian Ya Pak. ya R2. Oke. Di sepemahaman saya kan tadi kan ini kan R4-nya kan nanti diganti untuk memutus arus yang R2 sama R3 sehingga nanti yang LS1-nya ini nanti bisa kebaca lagi biar bisa gerak gitu. Itu ya Pak. R4-nya kamu putus di depan situ Iya. ya. Ya R4 kan ketika nanti yang S3 ini yang terakhir baca, nah ini mutusnya di R4 sini, mutus arus semua. Nah tadi kan sedangkan kalau yang tadi itu ketika ini sudah kembali, nah nanti sensor ini baca lagi buat gerakin LS1. Coba dijalankan. Ada yang double. Ya, ya udah. Nanti coba diperbaiki dulu ya. Sama ada tambahan. Nanti silakan coba lagi, coba ada lagi. Kita bahas lagi minggu depan ya. Hari Selasa sih kita bahas yang bridging ini. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip dengan ladder kemarin ya logikanya. Jadi nggak boleh double outputnya, kemudian ya urut-urutannya sekuensialnya juga sama, ya eksekusinya dari line 1, line 2, line 3, line 4 terus gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan, kemudian ya di situ ada solenoid, bedanya outputnya berupa solenoid kebanyakan ya untuk menggerakkan valve-nya atau menggerakkan silindernya ya. Oke. Ya. Atau mungkin nanti silakan ya, ini ada evaluasi nantinya kalau misalkan coba agak double ini Lucin Arduino, kemudian nanti hari Kamis insya Allah kita akan Arduino-nya. Jadi kalau bisa sudah ada ya, beli lampu LED sekali program mati dan sampai kabel-kabel dampernya ya. Jadi rangkaian semua.
Jadi silakan beli juga lampu LED LED sama kabel jumper ya. Kabel jumper yang seperti ini. Nah, ini mungkin kalau Arduino yang mil yang jadi perlunya kabel jumper male to female dan male to male sama lampu LED ya. Nanti kita coba untuk programming di Arduino untuk logic output logic. Silakan mau pakai Arduino Uno atau Arduino Nano. Nanti mungkin kita coba yang pakai MATLAB Simulink. Jangan lupa belinya yang tanpa CH340 ya, sehingga nanti bisa dikoneksikan dengan MATLAB. Oke, sudah beli Arduino-nya? Arduino sudah, Pak. Nah, ya. Oke. Ya, kalau sudah ada atau pinjam silakan ya, diusahakan sudah ada. Kita coba nanti hari Kamis kita coba aktif Arduino-nya. Ini dari saya sekian. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Nanti silakan dicek lagi. Mungkin saya tambahkan tugasnya yang untuk fluid sim-nya ya. Atau enggak usah ya, fluid sim untuk yang ini silakan diperbaiki lagi sehingga bisa looping ya, looping di fluid sim-nya. Kita nanti kita tes saja. Kamis nanti kita bahasnya Arduino-nya. Oke. Saya kira cukup sekian dulu hari ini. Pertanyaan sebelum saya akhiri. Kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.